I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Glory Putri Hardana. Saya mahasiswi STK Selama di Makassar. Di sini saya akan membahas tentang materi hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama-tama saya mengajak teman-teman untuk mengetahui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah diunikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 dari PPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat terinci sebagai berikut. Baik, ada 5 terinci kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertinggi Indonesia, telah dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam 4 pemikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, maupun baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari atas 4 alinea dan setiap alinea memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki 2 aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea 4, sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea keempat. Oleh karena itu, dalam pembukaan itu secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Selanjutnya, pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka dapatlah disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bersifat timbal
adanya hukum tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagai hukum tertinggi. Dan yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan jika berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya sendiri. Yang keempat, dengan demikian Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat atau sifat kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat berubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kedua itu ada hubungan material. Bila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila sebagai kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI, yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Dalam hubungan ini, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa telah cukuplah kalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk kehidupan yang berikut Pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang ditetapkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perwujudan tujuan dari pernyataan kemerdekaan dalam proklamasi untuk membuat dasar hukum tata negara baru di Indonesia guna menggantikan hukum kolonial di Belanda. Sejarah tata negara Republik Indonesia mencatat 3 model undang-undang yang berlaku, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1940 berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945. Berlaku kembali sejak 3 Juli 1989 sampai sekarang dengan 4 kali amandemen pasca reformasi. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950 berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sebagai yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1979 sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia mencari bentuk yang tepat dalam sistem politik pemerintahannya demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mensejahterakan rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pada kondisi yang serba terbatas, terutama terkait dengan hukum tata negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang akan menentukan sistem pemerintahan, baik alokasi kekuasaan maupun distribusi kekuasaan yang akan diterapkan. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.